Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nani Sunarni sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisika Statistik dan yang saya sayangi teman-temanku kelas 6A. Langsung saja, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 5 yaitu tentang statistik Fermi-Dirac. Kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niki Frantika Arianto sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Vicky Alfiatul Hikmah sebagai pemateri kedua. Saya Leni Agustin Putri sebagai pemateri ketiga. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai pendahuluan statistik Fermi-Dirac. 5.1 Pendahuluan. Secara kuantum, fungsi keadaan sistem dengan banyak partikel diungkapkan dalam bentuk simetrik atau antisimetri terhadap pertukaran partikel. Misalnya, untuk sistem dua partikel yang diberi nomor 1 dan 2 dengan fungsi basis pi1 dan pi2 bisa diperoleh dua macam fungsi keadaan, yaitu pada keadaan pertama ada pada 5.1a. Psi sama dengan pi1 partikel 1 pi2 partikel 2 plus pi1 partikel 2 pi2 partikel 1. Kemudian untuk fungsi keadaan selanjutnya yaitu 5.1b. Psi sama dengan pi1 partikel 1 pi2 partikel 2 min pi1 partikel 2 pi2 partikel 1. Jadi dua fungsi keadaan di atas itu yang menjadi beda adalah tandanya. Yang 5.1a adalah plus dan 5.1b adalah min. Pada fungsi keadaan pertama, pertukaran partikel tidak mengubah fungsi keadaan. Artinya, keadaan itu bersifat simetrik terhadap pertukaran partikel. Pada fungsi keadaan kedua, pertukaran partikel menyebabkan fungsi keadaan berubah tanda. Artinya, fungsi keadaan itu bersifat antisimetrik terhadap pertukaran partikel. Dalam statistik Maxwell-Boltzmann, masalah simetri ini diperhitungkan dalam statistik kuantum. Masalah simetri menjadi penting karena terkait dengan cara pendistribusian partikel di tingkat-tingkat energi. Ada dua jenis kuantum. Yang pertama, membahas partikel-partikel yang mengikuti prinsip eksklusi Pauli. Jumlah partikel yang bisa menempati suatu keadaan Pk disebut keadaan mikro, hanyalah 0 atau 1. Hal itu menyebabkan fungsi keadaan psi bersifat antisimetrik terhadap pertukaran partikel seperti persamaan 5.1b. Fisika statistik untuk itu disebut statistik Fermi-Dirac dan partikel yang memenuhinya disebut fermion. Jadi untuk dua persamaan di atas itu yang pertukaran partikel seperti persamaan 5.1b bisa disebut statistik Fermi-Dirac ya. Kemudian suatu partikel fermion memiliki spin pecahan elektron, misalnya mempunyai spin S sama dengan 1/2. Demikian juga proton dan inti-inti 13C dan 3He. Jenis kedua memperhatikan partikel-partikel yang tidak mengikuti prinsip eksklusi Pauli. Jumlah partikel yang menempati suatu keadaan tidak terbatas 0, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, fungsi keadaan psi bersifat simetrik terhadap pertukaran partikel. Statistik untuk itu disebut statistik Bose-Einstein, dan partikel yang memenuhinya disebut boson. Suatu partikel boson memiliki spin bulat 0, 1, 2. Contohnya, fonon, foton, dan inti 4He masing-masing berspin S sama dengan 0. Dalam sistem partikel kuantum dimungkinkan pertukaran energi dan partikel sekaligus, sehingga sistem partikel kuantum dipandang sebagai ensembel kanonik besar. Fungsi partisip besar untuk sistem ini telah dikemukakan dalam bab 2 paragraf 2.3. 5.2 Distribusi Fermi-Dirac. Dalam persamaan 2.47 dan 2.51, bisa kalian lihat kedua persamaan ini merupakan fungsi partisip besar sistem partikel yang ada pada 5.2a, yaitu Psi sama dengan sigma Ni, sigma I, E pangkat min beta, kurung buka, EI min mu, kurung tutup, Ni sama dengan Pi Ci, dengan persamaan
5.2b, yaitu Si sama dengan sigma Ni E pangkat min beta kurung buka EI min mu kurung tutup Ni adalah fungsi partisi besar keadaan mikro ke I. Karena Ni sama dengan 0 dan 1 untuk fermion, maka fungsi partisi besar untuk keadaan mikro I adalah Si sama dengan sigma Ni E pangkat min beta kurung buka EI min mu kurung tutup Ni sebanding dengan 1 plus E min beta kurung buka EI min mu kurung tutup ada pada persamaan 5.2c. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan 2.58, potensial kanonik besar keadaan mikro ke I adalah Pi sama dengan min KBT len Si sama dengan min KBT len kurung buka I plus E pangkat min beta kurung buka EI min mu kurung tutup ada pada persamaan 5.3. Jumlah partikel di keadaan mikro ke I adalah N kurung buka EI kurung tutup sama dengan min do Pi per do mu sama dengan KBT do per do mu len kurung buka 1 plus E pangkat min beta kurung buka EI min mu kurung tutup. Karena beta sama dengan 1 per KBT, maka akan diperoleh N kurung buka EI kurung tutup sama dengan 1 per E pangkat beta kurung buka EI min mu kurung tutup plus 1 ada pada persamaan 5.4. Inilah yang disebut fungsi distribusi Fermi yang merupakan jumlah fermion berenergi EI pada suhu T. Fungsi di atas sering juga dituliskan seperti VEI. Fungsi distribusi diperlihatkan dalam gambar 5.1. Terlihat bahwa pada suhu T sama dengan 0, semua keadaan mikro diisi fermion hingga energi mu pada T sama dengan 0 disebut energi Fermi. Mu kurung buka T sama dengan 0 kurung tutup sama dengan EF pada persamaan 5.5. Tampak dalam gambar 5.1 bisa kalian lihat bahwa jika suhu T ke 0 untuk energi dalam daerah E kurang dari EF. Ya, bisa kalian lihat itu gambarnya. Keadaan itu berbeda dengan distribusi Boltzmann dalam persamaan 2.25. N1 min EI per KBT di mana dengan T ke 0 semua partikel berada di tingkat dasar dalam distribusi Fermi-Dirac. Akumulasi pada tingkat dasar dicegah oleh prinsip eksklusi Pauli, dan pada T ke 0 partikel-partikel menempati tingkat-tingkat energi. E kurang dari sama dengan EF saja, jadi energi EF memberikan indikasi sebagai energi maksimum dari sistem fermion pada T sampai 0. Pada suhu tinggi, sebagian partikel berpindah dan mengisi keadaan-keadaan dengan energi yang lebih tinggi daripada EF seperti diperlihatkan dalam gambar 5.1. Sehubungan dengan energi Fermi EF, momentum partikel fermion tersebut adalah H bar Kf sama dengan akar 2m EF. Momentum ini disebut momentum Fermi. Partikel-partikel fermion bisa mengisi keadaan-keadaan dengan bilangan gelombang K vektor kurang dari sama dengan Kf sehingga membentuk bola jari-jari Kf. Bola itu disebut bola Fermi dan keadaan-keadaan dengan K vektor sama dengan Kf terletak tepat di permukaan bola. Permukaan bola itu disebut permukaan Fermi. Konsep permukaan Fermi sangat penting dalam fisika zat padat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita akan membahas tentang gas elektron dan emisi termionik. 5.3 Gas elektron.
Gas elektron adalah sekumpulan elektron-elektron yang tidak berinteraksi satu sama lain, mirip gas ideal sehingga energinya kontinu. Di dalam logam, elektron-elektron mempunyai dua kelompok energi, yakni pita valensi dan pita konduksi seperti dalam gambar 5.2. Pada suhu T sama dengan 0, seluruh elektron mengisi penuh pita valensi, yakni energi E kurang dari sama dengan EF, di mana energi Fermi EF adalah potensial kimia mu pada T sama dengan 0. Pada suhu T lebih dari 0, pita konduksi terisi secara parsial dengan energi E lebih dari EF hingga tingkat energi tertentu. Tetapi meskipun demikian, jumlah keseluruhan partikel adalah konstan. Bisa dilihat gambarnya. Jumlah partikel dalam pita valensi N sama dengan sigma K N EK sama dengan integral 0 sampai tak hingga NE GE DE sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per E pangkat E min mu per KBT plus G GE DE persamaan 5.6. Dalam persamaan 3.6 telah dikemukakan rapat keadaan berselang energi untuk gas ideal GE sama dengan 4 PV 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 E pangkat setengah. Dalam kasus gas elektron, kerapatan itu adalah GE sama dengan 4 PV 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 E pangkat setengah persamaan 5.7. Di mana faktor 2 diberikan untuk menyatakan adanya degenerasi 2s plus 1 dari spin S sama dengan setengah dari elektron. Gas elektron pada T sama dengan 0. Pada suhu T sama dengan 0, seluruh elektron mengisi tingkat-tingkat energi E kurang dari sama dengan EF, di mana energi Fermi EF adalah potensial kimia mu pada T sama dengan 0, dan X E min EF per KBT sama dengan 0. Jumlah elektron N dalam volume V adalah N sama dengan integral 0 sampai tak hingga GE DE sama dengan 4 PV 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 integral 0 sampai EF E pangkat setengah DE sama dengan 8 per 3 PV 2M per H kuadrat pangkat 3 per 2 EF pangkat 3 per 2 persamaan 5.8. Dengan itu, maka energi Fermi adalah EF sama dengan H kuadrat per 8M 3N per PV pangkat 2 per 3 persamaan 5.9A. Dalam kaitannya dengan kesetaraan suhu, energi Fermi dapat disetarakan dengan suhu TF sama dengan EF per KB persamaan 5.9B. Dalam tabel ini diperlihatkan jumlah elektron, persatuan volume, energi Fermi, dan suhu Fermi untuk berbagai jenis logam. Bisa dilihat sendiri tabelnya. Untuk memperoleh gambaran lebih real, tinjaulah logam Na. Setiap atom Na menyumbangkan 1 elektron valensi. Jumlah elektron persatuan volume N per V sama dengan jumlah atom Na per volume dalam logam itu. N per V sama dengan Rho Na per M sama dengan 0,971 gram per cm kubik dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol per 23 gram per mol sama dengan 2,54 kali 10 pangkat 22 cm pangkat min 3. Dengan persamaan 5.9, energi Fermi logam Na adalah EF sama dengan buka kurung 6,63 kali 10 pangkat min 3 JS tutup kurung kuadrat per 8 kali 9,1 kali 10 pangkat min 3 1 kg dikali buka kurung 3 per pi kali 2,54 kali 10 pangkat 22 cm pangkat min 3 pangkat 2 per 3 sama dengan 3,12 eV. Energi total elektron pada T sama dengan 0 adalah U0 sama dengan integral
NEGEDE sama dengan 4 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3/2 integral 0 sampai EF E pangkat 3/2 DE sama dengan 8/5 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3/2 EF pangkat 5/2 sama dengan 3/5 NEF persamaan 5.10. Tekanan gas elektron adalah P sama dengan buka kurung do U per do V tutup kurung S, N sama dengan 8/5 pi 2M per H kuadrat pangkat 3/2 EF pangkat 5/2 persamaan 5.11. Gas elektron pada T lebih dari 0. Jumlah elektron N dipandang konstan atau dN per dt sama dengan 0. Untuk memeriksa hal itu, gunakan persamaan 5.6, yaitu dN per dt sama dengan d per dt integral 0 sampai tak hingga NEGEDE sama dengan integral 0 sampai tak hingga GE d per dt buka kurung 1 per E pangkat E min mu per KBT plus 1 DE. Jika KBT kurang dari EF, maka perubahan distribusi Fermi hanya berarti di sekitar EF seperti terlihat pada gambar 5.1. Oleh sebab itu, persamaan di atas dapat didekati sebagai berikut. dN per dt sama dengan GEF integral 0 sampai tak hingga do per do T buka kurung 1 per E pangkat E min EF per KBT plus 1 tutup kurung DE sama dengan GEF integral 0 sampai tak hingga E per EF per KBT E pangkat E min EF per KBT per E pangkat E min EF per KBT plus 1 kuadrat DE sama dengan GEF integral 0 sampai tak hingga E min EF per KBT 1/4 cos kuadrat E min EF per 2 KBT DE sama dengan 0. Di sekitar EF, fungsi cos kuadrat E min EF per 2 KBT E min EF adalah fungsi genap, sedangkan E min EF adalah fungsi ganjil. Oleh sebab itu, dN per dt sama dengan 0 atau N konstan. Jumlah elektron yang tereksitasi di atas EF karena energi KBT bisa didekati seperti NX banding dengan GEF KBT sama dengan 3/2 N per EF KBT sama dengan 3/2 NT per TF persamaan 5.12. Untuk lembaga CU suhu TF sama dengan 8,2 kali 10 pangkat 4 K sehingga pada suhu 300 Kelvin, elektron tembaga yang tereksitasi sekitar 0,37% saja. Pada T lebih dari 0, tapi T kurang dari TF, jumlah elektron ditentukan sebagai berikut. N sama dengan integral 0 pangkat 0 sampai tak hingga NEGEDE sama dengan 4 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3/2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat setengah per Z pangkat min 1 per pangkat E per KBT plus 1 DE sama dengan 2 V per lambda pangkat 3 I 3/2 Z persamaan 5.13, di mana lambda sama dengan akar H kuadrat per 2 pi mKBT adalah panjang gelombang termal dari elektron dan Z sama dengan E pangkat mu per KBT. Dalam persamaan 5.13, I 3/2 Z merupakan hasil ekspansi Sommerwell, yakni Fn Z sama dengan 1 per sigma N integral 0 pangkat tak hingga X pangkat N min 1 per Z pangkat min 1 E pangkat X plus 1 sama dengan ln Z pangkat N per sigma N plus 1
buka kurung 1 plus pi kuadrat per 6 n buka kurung n min 1 tutup kurung per ln z kuadrat plus dan seterusnya tutup kurung persamaan 5.14. Untuk n sama dengan 3/2, sigma 5/2 sama dengan 3/4 pi pangkat setengah diperoleh f 3/2 z sama dengan 4/3 mu per kbt pangkat 3/2 per mu setengah. Buka kurung 1 plus pi kuadrat per 6 3/4 per mu per kbt kuadrat plus dan seterusnya tutup kurung. Sehingga di persamaan 5.13 menjadi n sama dengan 8/3 RV 2M per H kuadrat pangkat 3/2 mu 3/2 tutup kurung buka kurung 1 plus pi kuadrat per 8 kbt per mu kuadrat plus dan seterusnya tutup kurung persamaan 5.15. Tampak pada suhu T sama dengan 0 di mana mu sama dengan EF jumlah elektron sesuai dengan persamaan 5.8. Karena N konstan, maka potensial kimiawi harus bergantung pada suhu. Dengan cara pendekatan diperoleh potensial kimiawi pada suhu terbatas, yaitu mu sama dengan H kuadrat per 8M 3N per pi V pangkat 2/3 buka kurung 1 plus pi kuadrat per 8 buka kurung kbt per mu kuadrat plus dan seterusnya tutup kurung pangkat min 2/3 sebanding dengan EF buka kurung 1 min pi kuadrat per 12 tutup buka kurung T per TF kuadrat tutup kurung persamaan 5.16. Tampak bahwa energi Fermi adalah potensial kimia maksimum, yakni pada suhu T sama dengan 0 seperti telah dikemukakan di atas. Potensial kimiawi lebih cepat, lebih kecil untuk suhu yang lebih tinggi. Energi total elektron gas adalah U sama dengan integral N E EG EdE sama dengan 4 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3/2 integral 0 sampai EF E pangkat 3/2 per E pangkat E min EF per kbt plus 1 dE sama dengan 3 V per mu pangkat 3 kbt I 5/2 Z persamaan 5.17, di mana dengan pendekatan seperti persamaan 5.14 diperoleh F 5/2 Z sama dengan mu per kbt pangkat 5/2 per 15/8 kali 8 pi pangkat setengah buka kurung 1 plus 5 pi kuadrat per 8 kali 1 per mu per kbt kuadrat plus dan seterusnya tutup kurung. Dengan hasil itu maka U sebanding dengan 8/5 pi V 2M per H kuadrat pangkat 3/2 mu 5/2 buka kurung 1 plus 5 pi kuadrat per 8 kbt per mu pangkat 2 kuadrat kbt per mu pangkat 2 tutup kurung persamaan 5.18. Tampak bahwa pada T sama dengan 0 energi total elektron sesuai dengan persamaan 5.10. Dari energi di atas diperoleh tekanan gas elektron seperti P sama dengan buka kurung do U per do V tutup kurung S, N sebanding dengan U0 per V buka kurung 1 plus 5 pi kuadrat per 8 T per TF kuadrat tutup kurung persamaan 5.19. Kapasitas panas gas elektron adalah sebagai berikut. CV sama dengan do U per do TV sama dengan 3 pi kuadrat per 4 NKBT T per TF persamaan 5.20. Persamaan 5.3 adalah potensial kanonik besar fermion di keadaan I. Potensial besar keseluruhan keadaan adalah C sama dengan sigma I si I sama dengan min KBT sigma K ln 1 plus E pangkat EK min mu per KBT persamaan 5.21.
Untuk gas elektron, potensial besar itu harus diintegral karena energinya kontinu dengan mu sama dengan EF. Maka psi sama dengan min KBT integral 0 sampai EF ln 1 plus E pangkat E per EF per KBT GE DE sama dengan min 4 pi V 2M per H kuadrat per 3 per 2 KBT pangkat E integral 0 sampai EF ln 1 plus E pangkat E min EF per KBT E pangkat setengah DE. Hasil integral persil dalam persamaan di atas adalah psi sebanding dengan min 16 per 5 pi V 2M per H kuadrat per 3 per 2 EF pangkat 5 per 2 plus 2 per 3 pi pangkat 3 V 2M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 KBT kuadrat EF pangkat setengah sebanding dengan min 2 per 3 U0 buka kurung 1 plus pi kuadrat KBT per EF kuadrat tutup kurung bersamaan 5.22a atau psi sama dengan min 2 per 3 U0 plus buka kurung 1 plus pi kuadrat T per TF pangkat 2 tutup kurung 5.22a. Selanjutnya, entropi dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan S sama dengan min do psi per do T V, mu dan hasilnya adalah S sama dengan 4 per 3 pi kuadrat U0 T per T F kuadrat persamaan 5.23. Dari persamaan 5.6 distribusi fermion dapat diturunkan sebagai dN per dE sama dengan 4 pi V 2M per H kuadrat 3 per 2 E pangkat setengah per E pangkat E min EF per KBT plus 1 bersamaan 5.24. Ini merupakan distribusi energi gas elektron menurut statistik Fermi-Dirac. Kurva dN per dE sebagai fungsi E diperlihatkan pada gambar 5.3. Bisa dilihat gambarnya. Kecepatan rata-rata gas elektron adalah V sama dengan 1 per N integral V dN sama dengan 1 per N integral V dN per dE. Karena elektron dipandang sebagai gas, maka E sama dengan setengah mv kuadrat. V sama dengan 2 E per M pangkat setengah. Sedangkan dN per dE bisa dilihat pada persamaan 5.24, maka kecepatan rata-rata adalah V sama dengan 2 per M pangkat setengah per N integral dN per dE E pangkat setengah dE sama dengan 16 pi V M per N H pangkat 3 integral 0 sampai EF E per E pangkat E min EF per KT plus 1 DE. Dengan pendekatan seperti persamaan 5.14 diperoleh integral 0 sampai EF E per E pangkat EK min EF per KBT plus 1 DE sebanding dengan setengah EF kuadrat plus pi kuadrat per 6 KBT kuadrat. Sehingga V sama dengan V 0 1 plus pi kuadrat per 6 T per TF kuadrat bersamaan 5.25, di mana V 0 sama dengan 8 pi V M per NH pangkat 3 EF kuadrat persamaan 5.26 adalah kecepatan rata-rata partikel fermion pada suhu T sama dengan 0. Jadi meskipun suhu T sama dengan 0, partikel masih mempunyai kecepatan. 5.4 Emisi termionik. Energi potensial sebuah elektron di dalam logam adalah seperti gambar 5.4a. Pada suhu normal, pita konduksi diisi oleh elektron-elektron hingga batas energi Fermi EF seperti kurva distribusi dalam gambar 5.4b. Energi EC disebut fungsi kerja, yakni energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron dari logam.
Dalam kasus efek fotolistrik, elektron dilepaskan jika foton Hv lebih dari EC. Besaran C disebut fungsi kerja dari logam. Pada suhu tinggi, beberapa elektron menempati keadaan di atas energi EF, seperti terlihat pada gambar 5.3b di atas. Pada suhu yang cukup tinggi, beberapa elektron memperoleh energi sebesar E sama dengan EF plus EC, sehingga lepas dari logam. Bisa dilihat gambarnya. Proses ini disebut emisi termionik dan merupakan dasar bagi tabung elektron. Besarnya rapat arus termolistrik dihitung sebagai berikut. J sama dengan integral EV dN per V sama dengan E per V 2 per M pangkat setengah integral E pangkat setengah dN per DE DE 5.27, di mana E adalah muatan elektron. Kecepatan V sama dengan 2E per M pangkat setengah. Dengan menggunakan dN per DE dalam persamaan 5.24, maka J sama dengan 16 pMe per J sama dengan 16 pMe pangkat EF. J sama dengan 16 pMe per H pangkat 3 integral EF sampai EF plus EC E per E pangkat E min EF per KT plus 1 DE sama dengan 4 pMe per H pangkat 3 KT kuadrat min KT kuadrat E pangkat min EC persamaan 5.28. Persamaan rapat arus di atas disebut persamaan Richardson-Dasman. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membahas tentang energi Fermi dalam semikonduktor. Dalam teori pita, semikonduktor mempunyai pita valensi dan pita konduksi. Setiap pita merupakan kumpulan dari energi-energi keadaan, dan masing-masing energi keadaan itu merupakan solusi unik dari persamaan Schrödinger untuk fungsi potensial yang periodik dari bahan semikonduktor. Setiap energi keadaan hanya bisa diduduki maksimum oleh satu elektron. Rapat keadaan elektron di pita konduksi disebut dC kali E, dan rapat keadaan hole di pita valensi disebut dV kali E pada persamaan 5.29, di mana Mn dan Mp adalah massa efektif elektron dan hole. Massa efektif elektron dan hole dapat dalam beberapa bahan semikonduktor diperlihatkan dalam tabel berikut, di mana MO adalah massa diam elektron. Persamaan 5.29 dapat dilukiskan seperti gambar 5.5, yaitu pita energi dan rapat keadaan dalam semikonduktor. Probabilitas suatu keadaan berenergi E bisa diduduki oleh sebuah elektron dinyatakan oleh fungsi distribusi Fermi-Dirac pada persamaan 5.30. Pada pita konduksi di mana energi E cukup tinggi atau E min EF kurang dari lebih dari KBT, probabilitas penempatan sebuah elektron dapat didekati seperti persamaan 5.31 yang merupakan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Pada pita valensi di mana energi E cukup rendah atau E min EF kurang dari min KBT, probabilitas penempatan sebuah elektron dapat didekati seperti persamaan 5.32. Dengan demikian, probabilitas untuk hole di pita valensi itu tentulah 1 min F kali E, yakni pada persamaan 5.33.
Sekarang dapat ditentukan jumlah elektron di pita valensi dan jumlah hole di pita valensi, jumlah keadaan dalam pita konduksi dan pita valensi untuk selang energi antara E dan E plus DE masing-masing adalah DC EDE dan DV EDE dengan menggunakan persamaan 5.31 DCE. Dalam persamaan 5.29 jumlah elektron di dalam pita konduksi pada persamaan 5.34. Misalkan X sama dengan E min EC per KBT, maka integral di atas merupakan fungsi gamma, yakni KBT pangkat 3/2 integral tak hingga S sampai 0 akar X E pangkat min X dx sama dengan akar 2/2 KBT pangkat 3/2, sehingga persamaan 5.34 menjadi 5.35 dengan NC sama dengan 2 kali 2 pi mn KBT per H kuadrat pangkat 3/2 pada persamaan 5.36. NC disebut rapat efektif elektron dalam pita konduksi. Rumusan untuk hole dapat diturunkan dengan cara yang sama. Dengan menggunakan persamaan 5.33 dan DVE dalam persamaan 5.29 jumlah hole di dalam pita valensi pada persamaan 5.37 menjadi 5.38. NV disebut rapat efektif hole dalam pita valensi. Harga-harga NC dan NV untuk GE, C, dan gas adalah sebagai berikut. Sebenarnya elektron di dalam pita konduksi berasal dari atom-atom donor yang didop pada semikonduktor, sedangkan hole dalam pita valensi berasal dari atom-atom akseptor yang didop pada semikonduktor. Kehadiran atom donor dan atom akseptor menggeser energi Fermi dari semikonduktor. Persamaan 5.35 dan 5.37 bisa dipakai untuk menentukan energi Fermi sebagai fungsi dari banyaknya elektron atau N yang diberikan oleh donor dan banyaknya hole atau P yang ditimbulkan oleh akseptor. Hasilnya adalah EF sama dengan EC min KBT ln NC per N donor doping pada persamaan 5.39. EF sama dengan EV plus KBT ln NV per P disebut doping akseptor pada persamaan 5.40. Terlihat bahwa semakin kecil konsentrasi donor, semakin jauh Fermi di bawah EC, tetapi semakin kecil konsentrasi akseptor, semakin jauh energi Fermi di atas EV. Kedua persamaan 5.39 dan 5.40 dilukiskan seperti gambar 5.6. Pada gambar 5.6, energi Fermi semikonduktor yang didop dengan A donor dan B akseptor. Sebagai contoh, semikonduktor silikon Si didop dengan atom-atom donor dengan N sama dengan 10⁻17 cm3 pada suhu 300 K. Untuk silikon Nc sama dengan 2,8 kali 10⁻19 cm3 dengan menggunakan persamaan 5.39. Diperoleh EC sama min EF sama dengan min KBT ln NC per N sama dengan 1,3805 kali 10 min 23 J per K kali 300 K kali ln 2,8 kali 10⁻19 per 10⁻17 sama dengan 0,146 eV. Artinya energi Fermi 0,146 eV di bawah EC. Misalkan semikonduktor yang sama didop dengan atom-atom akseptor dengan P sama dengan 10⁻14 pada suhu yang sama. Untuk silikon NV sama dengan 1,04 kali 10⁻19 cm3
min 3 kubik dengan persamaan 5.40. Maka diperoleh EF min EV sama dengan min KBT ln NV per P sama dengan 1,3805 kali 10 pangkat min 23 J per K kali 300 K kali ln 1,04 kali 10 pangkat 19 per 10 pangkat 14 sama dengan 0,31 EV. Artinya energi Fermi 0,31 EV di atas EV. Dari persamaan 5.39 dan 5.40, perkalian konsentrasi elektron dan konsentrasi hole menjadi persamaan 5.41, di mana EG sama dengan EC min EF adalah energi gap. Sebutlah NP sama dengan NI kuadrat, maka NI sama dengan akar NC kali NP dikali E pangkat min E C per 2 KBT pada persamaan 5.42. Terlihat bahwa di dalam semikonduktor selalu ada beberapa elektron dan hole. Apakah semikonduktor didop atau tidak? Jika di dalam semikonduktor tidak ada dopan, semikonduktor dikatakan intrinsik. Di dalam semikonduktor intrinsik, N dan P yang tak sama dengan 0 merupakan akibat dari eksitasi termal. Dalam hal ini, tentu N sama dengan P adalah ciri dari semikonduktor intrinsik. Jadi N sama dengan P sama dengan Ni, atau Ni disebut konsentrasi pembawa yang intrinsik, dan itu adalah persamaan 5.42. Terlihat bahwa konsentrasi pembawa yang intrinsik dari suatu bahan semikonduktor bergantung pada energi gap dan suhu. Di bawah ini perhatikan energi gap dari beberapa bahan semikonduktor. Bisa dilihat pada makalah. Untuk silikon pada suhu 300 K, konsentrasi pembawa intrinsik itu adalah Ni sama dengan 10 pangkat 19 dikali akar 2,28 kali 1,04 EXP dikali min 1,12 EV kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 J per EV dibagi 2 kali 1,3805 kali min 10 pangkat min 23 JK kali 300 K sama dengan 10 pangkat min 10 cm min 3 kubik. Dengan itu maka untuk silikon NP tidak sama dengan 10 pangkat 20 cm kubik cm pangkat min 6. Ini adalah konstan pada suhu 300 K. Jika semikonduktor silikon tipe N mempunyai konsentrasi elektron N sama dengan 10 pangkat 15 cm min 3 kubik, maka konsentrasi hole adalah P sama dengan 10 pangkat 20 per 10 pangkat 15 sama dengan 10 pangkat 5 cm min 3 kubik. Sebaliknya, jika semikonduktor silikon tipe P mempunyai konsentrasi hole P sama dengan 10 pangkat 17 cm pangkat 3 cm min 3 kubik, maka konsentrasi hole adalah P sama dengan 10 pangkat 20 per 10 pangkat 17 sama dengan 10 pangkat 3 cm min 3. Dari persamaan 5.42 dapat dikemukakan bahwa pada semikonduktor intrinsik di mana N sama dengan P, energi Fermi pada persamaan 5.3. Jadi energi Fermi dalam semikonduktor intrinsik dekat sekali dengan pertengahan gap. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.